Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami menghormati kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, yang terus setia, bahkan di tengah-tengah sering kali ketidaksetiaan kami, Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa layak naik ke gunung kudus-Mu? Siapakah kami Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang yang tadinya ada di lumpur yang kotor Tuhan, tapi Tuhan layakkan kami naik ke gunung kudus Tuhan. Tuhan terima kasih. Malam hari ini kami sungguh rindu bertemu muka dengan Kau Tuhan. Lewat hadirat-Mu, lewat perjumpaan dengan firman-Mu Tuhan, sehingga sukacita surga sungguh-sungguh memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu sukacita dari Tuhanlah yang membuat kami mampu melewati setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan tolong bekerja setiap hati kami, Engkau jalan Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang memulihkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan hati kami teduh, tenang saat ini Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika kami nanti keluar dari tempat ini, kami tidak lagi sama Tuhan. Jauhkan kami dari roh kesombongan, roh yang menolak firman Tuhan, roh kedengkilan Tuhan. Seringkali kami juga merasa pintar, kami sering membatasi Tuhan juga dengan pemikiran kami. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati, memiliki telinga sebagai seorang hamba. Ampuni juga setiap dosa kami Tuhan, baik itu dosa yang disembunyikan, dosa yang tidak kami sadari, dosa yang kami sadari. Tuhan tolong Tuhan, kami datang hadirat-Mu, ampuni setiap kami dan kuduskan kami dengan darah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sementara firman-Mu disampaikan, mujizat bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi, pertemuan dengan Engkau terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, kami minta Engkau sampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, sehingga setiap firman yang kami terima, kami bisa mengerti. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi kepanjangan dari lidah mulut hamba-Mu ini, kepanjangan dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak setiap kuasa kegelapan yang mau mengambil bagian, yang mau mencoba mencuri Tuhan firman-Mu, yang mau mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir Engkau kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Kau tidak punya hak atas tempat ini, hanya Engkau dari tempat ini. Kami mengundang Roh Kudus yang memenuhi tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekalian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, responnya cuma 2-3 orang. Saya pikir di sini kayaknya ada 2.000 orang ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa lebih keras dari ini? Bisa lebih keras lagi? Lebih keras lagi? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saya bersuka cita sekali malam hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Kok enggak semuanya bilang amin sih? Aminnya jangan takut-takut. Amin. Amin. Karena hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang satu tema, yaitu merespon dengan benar. Ya Bapak Ibu. Karena pada saat kita merespon dengan benar, maka masa depan kita juga pasti benar. Orang yang merespon dengan benar, maka masa depannya juga pasti benar. Amin. Jadi kita mau belajar dulu merespon dengan benar. Oke? Semua bersuka cita datang ke rumah Tuhan hari ini, siap untuk menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Masih setengah. Amin. Nah, gitu dong. Jadi saya juga semangat gitu ya, Mami Lope ya. Apa kabarnya Mami Lope? Baik. Begitu ya. Oke, hari ini Pak Jeki juga tidak bersama-sama dengan kita karena sedang ke Israel ya. Jadi ada pelayanan ya Pak ya. Jadi beliau mendampingi, begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita doakan juga beliau sukses mengantar jemaat Tuhan yang melakukan perjalanan rohani. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke firman Tuhan. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang 17 sampai dengan ke-18. Sudah ditampilkan di sini.
Bapak Ibu kalau mau buka handphonenya boleh, tapi di sini sudah besar. Boleh nggak bersama-sama dengan saya baca dengan keras ayat firman Tuhan ini? Boleh? 3, 2, 1. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tadi sudah saya sebutkan, merespon dengan benar. Tahu Bapak Ibu bahwa respon itu adalah dasar dari kehidupan kita. Bagaimana kita merespon sangat menentukan masa depan kita, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan bilang, janganlah kamu sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita kalau jadi orang Kristen, sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita berbeda dengan orang dunia. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita masih sering kali sama merespon seperti orang dunia. Akhir-akhir ini kita tahu BBM naik, gimana respon saudara? Kita baru kena COVID, gimana respon saudara? Setelah selesai COVID, gimana respon saudara? Seringkali respon kita sama dengan orang dunia. Begitu BBM naik, yang ada apa ibu-ibu? Ya, bukan saya yang ngomong gitu ya. Begitu kita terkena COVID, Pak, istri saya jadi begini, Pak, hidupnya susah segala macam, benar. COVID selesai, ya, COVID sudah selesai sih, tapi omsetnya udah terlanjur turun, benar ya? Seringkali kita meresponnya sangat-sangat sama dengan dunia. Tapi firman Tuhan bilang, kamu harus berbeda dengan dunia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Karena saya yakin respon yang tepat akan menentukan masa depan kita. Amin. Seringkali orang Kristen sama responnya dengan orang dunia. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, saya juga perlu langsung kita praktek Bapak Ibu. Oke, kita setuju dulu nggak ini bahwa merespon dengan benar akan menentukan masa depan kita yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu juga harus mulai merespon saya ya. Amin. Amin. Nggak usah takut suaranya kencang. Baik Bapak Ibu, di sini next slide. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa mengkontrol, kita tidak bisa mengendalikan apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Benar? Bapak Ibu nih, Ibu-ibu nih, nggak bisa mengkontrol tetanggamu yang suka ngegosipin dirimu. Pernah merasa digosipin nggak? Ya kan? Nggak bisa kita mengkontrol kondisi BBM naik, ya kan? Kita nggak bisa mengkontrol kondisi dunia ada perang di Rusia sana, betul nggak? Kita tidak bisa mengkontrol bahkan ada orang-orang yang nggak suka terhadap kita, ngomongin kita, betul nggak? Betul nggak? Itu sudah terjadi kepada semua orang, baik orang baik maupun orang jahat, pasti akan mengalami masa-masa yang disebut dengan tidak enak, ya juga bisa kadang-kadang enak, betul nggak? Tapi intinya kita tidak bisa mengkontrol situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal adalah kita bisa mengkontrol respon kita. Apa sih respon? Respon itu adalah tanggapan kita, reaksi kita, jawaban kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali yang menjadi kesalahan anak-anak Tuhan. Seringkali kita salah merespon sehingga kita terus muter-muter dalam kehidupan yang tidak tidak merasakan berkat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu semua mau diberkati, amin? Siap ya? Nah, ada satu cerita sebelum masuk ke firman Tuhan tentang kodok. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar cerita ini. Ada tiga ekor kodok jatuh ke dalam lubang gitu ya. Nah, kodok yang pertama ini mau keluar dari lubang itu, terus dia coba karena cukup dalam gitu ya, dia mau coba keluar gitu, kayaknya mustahil memang karena tinggi sekali gitu ya. Terus dia berusaha gitu. Nah, temannya yang dua ini, yang lain-lain ini mulai bilang nggak mungkin lah, tinggi kali kok gitu, udah nggak mungkin kamu bisa keluar. Dicoba akhirnya memang benar nggak bisa gitu.
Nah, kodok yang kedua juga coba gitu. Dia nggak bisa, coba saya gitu ya. Nah, terus dia coba lagi lompat. Sampai beberapa waktu dia coba-coba, kodok ini juga bisa nggak kira-kira? Nggak bisa juga Bapak Ibu. Ya. Terus tibalah kodok yang ketiga. Kodok yang ketiga ini juga begitu. Begitu lompat, diteriakin sama yang satu dua. Nggak mungkin dong ini bukti kok. Kodok yang pertama, kodok yang kedua nggak bisa gitu ya. Lu nggak bakal mungkin bisa deh, nggak bakal mungkin bisa deh. Tapi tiba-tiba kodok yang ketiga ini bisa lompat dan melewati kubangan tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa? Ada yang tahu? Atau kita selesai khotbahnya di sini semua juga? Ternyata Bapak Ibu, kodok yang ketiga itu buntut. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi dia nggak bisa dengar. Jadi waktu teman-temannya bilang, wah nggak bisa, dia kirain lagi nyemangatin dirinya. Ya kan? Oh, gue disuruh lagi lompat lagi. Lu nggak bisa. Sampai akhirnya tiba-tiba dia bisa. Nah, apa makna dari cerita ini Bapak Ibu? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita saking banyaknya dengar gosip, dengar omongan orang yang tidak benar, yang tidak berguna, mau itu dari omongan orang langsung, mau itu dari sosial media, mau dari itu siapapun, itu seringkali membuat kita lemah, menghancurkan potensi kita untuk kita bisa melewati satu masalah. Kadang-kadang kita perlu merespon dengan tutup telinga dan kita fokus pada tujuan kita. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, next. Jadi Bapak Ibu, bagaimana respon kita itu akan sangat menentukan masa depan kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam Roma 12 ayat kedua next dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merespon sama seperti dunia merespon. Jadi anak-anak Tuhan sudah berapa lama gitu ya? Karena firman Tuhan bilang, kamu harus berbeda dengan dunia ini. Ya kan? Kalau kita nggak berbeda dengan dunia ini, kapan nama Tuhan dimuliakan? Kapan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Betul? Benar nggak Bapak Ibu? Tempat ini mulai ramai karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah mulai berbeda dengan orang-orang di luar sana. Katakan amin. Ya kan? Sampai nanti akhir tahun ini udah nggak muat ini Pak ya. Gitu. Amin. Amin ya. Semua orang-orang datang kenapa? Ya karena mereka melihat perbedaan antara anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang biasa aja. Oke, next. Satu respon yang harus kita pertama lakukan adalah kita dalam menghadapi masalah atau problem apapun adalah dengan mengucap syukur. Gampang ya ngomongnya Bapak Ibu ya. Tadi ada lagunya bagus banget itu. Ku bersyukur Bapa, gitu kan? Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Betul ya? Bersyukur kalau lagi bagus keuangan, gampang nggak Bapak Ibu? Hah? Bersyukur kalau suami lagi baik-baik aja, gampang nggak? Kalau anak-anak sehat, gampang atau susah? Tapi kalau Bapak Ibu semuanya lagi cicilan cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kompor, nggak ada duit, bisa nggak bersyukur? Itu manusia. Tapi ada satu kisah yang diceritakan dalam Alkitab dalam Yohanes 6 ayat 11, di mana waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti. Waktu itu orang-orang sedang mendengarkan Yesus berkhotbah, ya kan? Lalu selesai ada banyak orang yang nggak makan. Lagi dalam keadaan kritis, murid-murid bingung. Wah, panik. Wah, nanti kita suruh pulang aja mereka lah, carilah ini banyak yang belum makan ini. Tuhan Yesus bilang, bawa kemari 5 ketul roti dan 2 potong ikan gitu ya. 2 ekor ikan dan 5 roti. Bawa sini. Lalu Tuhan mengucap syukur
Jadi yang pertama dilakukan adalah mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau terjadi mukjizat, bersyukur dulu. Bukan mukjizat terjadi baru bersyukur. Balik-balik kita jadi orang Kristen. Benar? Datang ke KKR, dapat mukjizat baru, puji Tuhan, kesaksian kemana-mana, saya bersyukur dengan mukjizat. Firman Tuhan bilang, Tuhan biasa ngajarin, bersyukur dulu. Apapun keadaan kita, bahkan di tengah kekurangan kita, bahkan di tengah kesulitan kita, cicilan belum terbayar, anaknya kita suka ngelawan, suami gak beres, belum dapat kerjaan, apalagi macam-macam masalahnya. Respon kita seperti Tuhan Yesus ajarin, bersyukur Bapak Ibu. Udah mulai ada tegang ini kayaknya. Gak setuju dengan saya. Kalau gak setuju gak apa-apa sih. Setuju? Setuju? Setuju. Kira-kira bersyukur susah atau gampang Bapak Ibu? Yang bilang susah siapa? Angkat tangan. Oke, gak ada. Berarti apa? Yang bilang gampang siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia angkat tangan. Tadi angkat tangan. Bapak Ibu, mengucap syukur itu bukan susah, bukan gampang. Tapi itu adalah kemauan dan gaya hidup. Pak Kure Solia. Tahukah Bapak Ibu bahwa mengucap syukur itu adalah kunci untuk membuka pintu mukjizat. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mau bersyukur, jangan harap mukjizat terjadi dalam kehidupanmu. Ya kan? Tuhan Yesus bilang tadi kan? Tadi sebelum ayat ini balik-balik. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Dia ambil rotinya, dia ucapkan syukur dulu. Setelah itu terjadi mukjizat. Next, baru yang tadi, lanjut. Mengucap syukur adalah kunci untuk masuk pintu hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun temurun. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja gak pernah ngerasain hadirat Tuhan, jangan-jangan kita lupa bersyukur. Kita gak pernah ngerasain kehadiran Tuhan karena kita lupa bersyukur. Saya selalu belajar sejak saya mengenal Tuhan. Saya selalu belajar untuk terus mengucap syukur. Kenapa? Karena saya tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini teramat baik yang Tuhan lakukan. Amin. Seringkali kita lupa, seringkali kita terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih hebat dari kita, sehingga kita lupa bersyukur. Betul gak? Padahal kalau dilihat lagi di bawah kita itu masih banyak yang lebih parah dari kita. Come on, betul gak? Tapi hati kita tertutup nih. Kita selalu membanding-bandingkan, oh dia kok begitu, Tuhan dia kok begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gampang bersyukurnya, lihat yang di bawah saudara. Lalu lihat bahwa kita sebenarnya bukan orang yang layak menghampirin hadirat Tuhan. Anda ini sama saya ini tidak layak Bapak Ibu. Coba periksa hidup kita semua. Siapakah kita? Berani-beraninya kita datang ke hadapan Tuhan dan menerima jaminan keselamatan untuk masuk surga. Apakah kita orang-orang benar? Tidak, bukan? Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita dilayakkan. Gak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, amin? Dan kalau Bapak Ibu bersyukur, itu adalah kunci untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan temukan jawaban. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan temukan kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita dapatkan jawaban. Amen. Untuk setiap apapun masalahnya. Bapak Ibu, saya juga saat ini jadi profesional, masih bekerja juga. Tapi tahukah Bapak Ibu, kemampuan berpikir kita sangat-sangat terbatas. Untuk menghadapi dunia yang saat-saat sekarang ini, itu nggak mungkin cukup hanya dengan kemampuan otak kita, Bapak Ibu. Kita memerlukan yang namanya hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Dan itu kita dapatkan di mana? Di dalam hadirat Tuhan.
Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita perlu kuncinya. Mulailah dengan coba katakan, Roy bersyukur. Coba sebutin sama dirinya sendiri. Ayo sering-sering bersyukur. Ayo. Ya, Bapak Ibu kalau punya masalah apapun, mulailah dengan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Tuhan aja setia sama kita, kok gak mau bersyukur? Satu kali saya sama istri saya ada kesaksian lucu. Menurut saya ini bukan kesaksian yang membanggakan, tapi dari sini kita belajar tentang arti kata bersyukur. Jadi saya sama istri baru pengantin baru, kita tinggal di Jelambar, ibadahnya di Kebun Jeruk. Kira-kira kurang lebih jaraknya 5-7 km. Setiap itu Rabu malam atau Kamis malam dulu tuh ya, saya 2 malam ya. Kamis malam kita ada 2 malam dan kita setia. Saya waktu itu belum pelayanan ya, cuma bantu-bantu doa siapaan, istri guru sekolah minggu. Doa pengerjaan. Istri saya rajin sekali. Kita kurang komunikasi waktu itu, karena saling sama percaya. Berangkat juga belum ada motor, naik angkot, ya kan? Sampai ibadah 2 malam selesai, ada persembahan dong, kasih persembahan saya. Karena uang saya cuma satu-satunya di dompet 1 lembar, saya pikir istri saya, nanti dia ada ongkosnya ya kan? Saya masukin semua, jemput. Istri saya juga sama, kayaknya dia cuma 2 lembar, ya kan? Nggak mungkin suami saya nggak punya duit, dimasukin cemplung. Tahu-tahu begitu pulang selesai, punya ongkos nggak? Tapi masih ada uang kan? Nggak ada. Udah kita jalan kaki, ya kan? Kita jalan kaki dari Kebun Jeruk sampai Jelambar, Bapak Ibu. Malam-malam jam 10:30, karena kita nggak terbiasa minta tolong orang, bagiin gua ongkos atau numpang di mobil orang. Kalau nggak diajak kita nggak biasa juga. Habis pulang kerja, doa pengerja sampai jam 10, jalan kaki, ya kan? Tapi sekali lagi responnya kayak gimana? Saya nggak pernah merasakan seindah itu, ya kan? Nggak tahu itu antara indah atau pegel juga sih ya. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tapi kita merespon itu dengan, saya selalu bilang, kamu yakin mau jalan? Nggak apa-apa Pi, yakin nggak apa-apa sih, padahal itu capek banget gitu. Tapi kita kena tahu, kita meresponnya, kita nggak mau berantem, kita nggak mau saling salah menyalahkan. Yang ada kita adalah, ya udah, kita pulang jalan kaki menikmati malam ini bersama bintang-bintang dan angkot yang berseliweran, ya kan? Sampai juga tuh 40 menit jalan kaki gitu. Positifnya apa? Ya tidurnya pules gitu kan, karena zaman sekarang juga banyak yang susah tidur kan. Tapi bersyukur itu membuat kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dari situ kita belajar bahwa kalau sekarang kita sudah diberkati Tuhan, jangan pernah lupa dengan masa lalu yang dimana Tuhan memberkati kamu dengan kaki yang kuat tanpa bersungguh-sungguh. Kalau sekarang istri saya tuh mau punya itu ya, nggak apa-apa aku gosipin kamu sekarang ya. Punya les-lesan di sini, tinggalnya kita di sebelah, harus naik motor gitu ya kan? Gitu, ya kan? Tapi poinnya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita merespon dengan yang terjadi dalam kehidupan kita itu menentukan berkat Tuhan datang kepada kita atau tidak. Oke? Masalah, problem, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita bisa kontrol, betul nggak? Tapi respon kita itu menentukan kita, apakah kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan, apakah kita benar mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan kekuatan, jalan keluar, memberikan hikmat, memberikan berkat, memberikan mujizat bagi kita. Amin. Respon yang kedua adalah next, sikap yang benar. Bapak Ibu tahu nggak, Bapak Ibu, bahwa ketepatan kita dalam bersikap menentukan juga masa depan kita dan hidup mati seseorang. Seringkali nih saya dalam bekerja yang melihat banyak orang yang pintar tapi nggak jadi apa-apa. Sekarang di dunia kerja lagi
lagi heboh-hebohnya, walaupun kamu punya gelar S1, S2, S3, tapi kalau kamu nggak punya attitude yang baik, kamu nggak bakal pernah bisa masuk kerja. Betul? Tidak lagi ngomongin IQ, tapi udah mulai ngomongin EQ. Ya kan? Udah mulai ngomongin EQ. Bukan hanya ngomongin kepintaran secara logika, tapi kepintaran emosional. Ada lagi kepintaran cara membawakan diri. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita juga salah nih pada saat kita mendapatkan masalah, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, yang membuat kita seperti kita ketakutan karena masalah itu. Seringkali kita merasa down dan kita menjadi takut, khawatir. Padahal seharusnya sikap kita harus benar. Nah, sikapnya seperti apa sikap yang benar? Bapak Ibu, sikap yang benar menurut saya, dan firman Tuhan bilang, kasih salah satu contoh adalah di dalam Markus 4 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Next. Tapi ini saya tidak akan bacakan. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus baru selesai pelayanan, terus dia tertidur di kapal, terus tiba-tiba datang badai. Oke? Seberapa banyak kita ketika datang badai dalam kehidupan kita nggak bisa tidur? Ya? Seberapa banyak? Tuhan Yesus pada datang dia santai-santai tidur di dalam kapal. Sampai murid-muridnya teriak, ya kan? Murid-muridnya teriak, Tuhan kau nggak peduli, kita ini udah mati nih semua nih, malah bisa tidur begitu sih. Tuhan Yesus kasih contoh respon yang benar pada saat datang ombak badai. Semenyeramkan apapun itu, dia tetap bisa tidur. Ayo Bapak Ibu coba ingat-ingat lagi, seberapa banyak Bapak Ibu yang masih enak tidurnya? Ada yang udah gak bisa enak tidurnya, ada yang sudah harus minum obat tidur baru bisa tidur nyenyak. Ya kan? Udah berapa lama kita tidak mengalami deep sleep, tidur seperti bayi yang benar-benar bisa deep. Karena padahal kita tahu kesehatan kita itu dimulai dari tidur yang benar. Benar gak? Orang banyak sakit karena istirahatnya tidak benar. Tuhan Yesus mengajarkan yang tepat. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur dengan nyenyaknya sampai dibangunkan? Bahkan Tuhan Yesus tenang. Dia tidak seperti murid-muridnya. Menurut saya Tuhan punya sikap yang benar. Dia tahu dialah pemegang kuasa. Dan kalau kita anak-anaknya Tuhan Yesus, kita juga harusnya punya sikap yang sama, Bapak Ibu. Ketika badai menghadang, ada tantangan apapun, sakit penyakit, utang gak kebayar, kerjaan susah, gak ketemu jodoh, apapun itulah, kita bisa bilang, saya anaknya aja, saya punya otoritas, dan saya tidak mau terpengaruh dengan itu. Saya akan tetap tenang, tinggal diam. Karena firman Tuhan bilang di dalam tenang dan tinggal diam, disitulah letak kekuatan. Amin. Gak ada amin. Saya udah semangat banget loh di Bapak Ibu. Amin. Tapi sekarang kan orang beda. Kalau ada masalah dikit yang terjadi apa? Wah, cari teman curhat, cari teman healing, tempat healing. Hilang gini, lama-lama lu hilang aja. Ya enggak lah. Tenangkan jiwamu. Daud berkata, hai jiwamu, kenapakah engkau gundah gulana? Tenang. Oke? Karena disitulah letak kekuatan kita. Tuhan Yesus bisa tidur tenang. Kenapa? Karena dia punya sikap yang benar. Seringkali kita salah bersikap. Seringkali kita merasa bahwa wah ini masalah gak bakalan selesai-selesai. Saya juga sering seperti itu. Tapi sekarang saya diajari karena saya mengalami banyak sekali badai. Sekarang saya cuma bilang sama Tuhan, thank you Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan saya ada dalam badai, karena saya tahu Tuhan melihat potensi dalam kehidupan saya bahwa saya adalah seorang pelaut handal. Dan makanya saya tenang. Benar gak? Kan logikanya begini, kenapa sih masalah sini terganti dalam kehidupan saya? Firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu
adalah perjuangan biasa yang tidak mungkin melampaui kan? Seringnya dengar firman itu ya. Tapi kalau masalah datang gimana gitu? Nah kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, kalau sekarang saya nggak pernah takut lagi dengan yang namanya masalah. Saya cuma bilang begini, masalah sebesar apapun, saya hanya tahu Tuhan saya lebih besar. Amin. Dan kalau Tuhan izinkan saya menghadapi masalah apapun itu, karena saya tahu Tuhan saya sedang bilang sama saya, kamu adalah pelaut yang handal. Jadi Tuhan mengizinkan badai besar terjadi dalam kehidupanmu karena Dia melihat potensi seorang pelaut handal dalam diri Anda. Tapi seringkali orang Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen karena sudah berpuluh-puluh tahun, begitu dapat masalah, yang disalah-salahin adalah semuanya disalahin. Ya? Bapak Ibu, cara merespon kita menentukan masa depan kita. Amin. Coba bilang sama diri sebelah kiri kanan, cara merespon masalah menentukan masa depan. Coba kanan kiri kanan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Bagian, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Ini ayat pegangan saya dan ini ayat yang sangat populer sekali bagi anak-anak Tuhan, betul nggak? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan loh. Kebaikan loh, ingat loh. Segala perkara, bukan perkara yang baik-baik saja. Ya, jadi kalau suami Anda nggak pernah cocok dengan Anda, istri Anda selalu kayaknya merongrong Anda, itu perkara, segala perkara mendatangkan kebaikan buat. Wah, kayaknya nggak setuju. Habis ini, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Ya kan? Wah, ini suami saya ini, nggak ngerti-ngerti, kasih tahu beresin tempat tidur, habis bangun tidur tuh nggak pernah bisa ngerti gitu ya. Itu mendatangkan kebaikan. Paling tidak Anda menjadi seorang penyabar. Ya kan? Suami-suami juga, wah ini istri saya ini kayaknya merokok terus gitu ya. Paling tidak Anda belajar menjadi seorang apa? Ya pendengar yang baik, menjadi lebih memperhatikan, kan begitu ya. Segala perkara mendatangkan kebaikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi respon yang benar adalah ketika kita terjadi sesuatu goncangan dalam kehidupan kita, badai apapun itu, mau nggak kita bersikapnya dengan ini? Kalau bahasanya orang zaman sekarang slow, ya kan, wallace gitu. Nggak usah takut. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau kita pegang firman Tuhan ini, nggak ada alasan untuk kita takut, nggak ada alasan untuk kita menggerutu, nggak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kita akan tetap tenang tinggal diam di dalam hadirat Tuhan karena kita tahu Tuhan melihat bahwa kita sanggup, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang keluar menjadi lebih daripada pemenang. Ya? Kita akan menjadi pelaut, kita akan menjadi nahkoda yang handal, Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena nahkoda yang handal itu kan tidak lahir dari laut yang tenang ya, betul tak? Nahkoda yang handal itu lahir dari ombak yang kencang, ya kan? Wah, lama-lama dia habis. Coba pelautnya cuma ngeliatin laut yang santai, ya. Begitu ketemu ombak bingung dia. Ya, amin Bapak Ibu. Respon yang kedua tadi dikatakan adalah milikilah sikap yang benar. Yang terakhir ini yang paling luar biasa. Bapak Ibu, hari ini semua datang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu ingin bersuka cita dan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan malam hari ini? Angkat tangannya. Amin. Katakan berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling jelas ya. Ini yang paling ekstrim, yang terakhir yang mau saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan ini adalah hal yang basic sekali. Apa yang saya sampaikan dari awal tadi itu adalah hal-hal yang sangat dasar. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa seringkali gedung yang tinggi itu, apapun itu yang dibangun untuk yang tinggi, dimulai dari dasar yang kuat. Kalau dasarnya lemah, maka runtuhlah bangunan itu. Amin.
Maka Bapak Ibu, kalau jadi orang Kristen, perhatikan hal-hal yang dasar. Berdoa dan memuji Tuhan ini adalah sebuah sikap hati dan respon yang sangat tepat ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat pelik dan kita ingin melakukan sebuah terobosan. Mungkin Bapak Ibu selama ini kekristenannya biasa-biasa aja, atau mungkin kehidupan keluarga biasa-biasa aja, berkat biasa aja. Seberapa banyak yang mau mengalami terobosan? Ini jawabannya Bapak Ibu. Dalam doa, ketika kita memuji Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Dan ada satu kisah yang luar biasa dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ke-27, dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Seringkali kita terbelenggu oleh dosa. Seringkali kita terbelenggu oleh kepahitan. Seringkali kita terbelenggu oleh kemiskinan. Seringkali juga kita terbelenggu oleh pola pikir yang lama. Seringkali kita terbelenggu oleh kutuk orang tua, kutuk kemiskinan. Seringkali kita tidak bisa keluar dari situ. Kalau Bapak Ibu mau terlepas belenggu itu, firman Tuhan mengajarkan kita berdoa, naikkan puji-pujian. Puji-pujian itu punya power yang luar biasa. Simple Bapak Ibu. Kayak gimana sih puji-pujian yang benar itu? Saya nggak mau ngajarin nadanya dari nada E naik 2 oktav, enggak. Poinnya di situ cuma dibilang begini, ada kata-kata di situ. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain apa? Orang di sekitar mereka mendengarkan. Artinya mereka kira-kira suaranya pelan atau kencang atau biasa aja? Ya saya bilang juga gak kencang banget, ya mungkin karena udah malam ya. Tapi at least paling tidak mereka mengeluarkan suaranya, powernya, kesungguhan hati. Di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah himpitan mereka, respon mereka tidak merenungi atau menyesali kehidupan mereka dalam penjara. Yang mereka lakukan apa? Pray and worship God. Mereka berdoa dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu apa pujian yang dinaikkan. Mungkin yang lagu tadi kan, sebab Tuhan Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya, amin. Di tengah kayak gitu, oke, dikeluarkan dari hati yang paling dalam. At least paling nggak orang-orang dengar itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kesungguhan sampai orang-orang bisa dengar. Kalau pujian penyembahan di tempat ini sudah ada musik hebat, ada organ hebat, harusnya lebih dahsyat dong. Amin. Amin. Nggak malu-malu dong keluarin suaranya. Amin. Malaikat nggak dengar kok suaranya falas atau enggak. Tenang aja Bapak Ibu. Tapi kedengeran nggak? Jadi kalau memuji Tuhan itu walaupun pakai masker, kencengin aja. Belum sikat gigi Pak, enggak apa-apa ya. Kalau kenceng-kenceng nanti ya besok sikat gigi dulu sebelum datang ibadah gitu. Suaranya dikeluarkan Bapak Ibu. Saya lihat itu hal yang simple, tapi pada saat itu dilakukan, yang terjadi apa? Yang terjadi gempa bumi yang hebat. Itu berbicara apa? Itu berbicara kuasa Tuhan. Nggak tiba-tiba Bapak Ibu nanti lagi di lantai, wah jangan lagi tadanya, nanti tiba-tiba ada gempa bumi. Nggak begitu konsepnya Pak Bu ya. Konsepnya adalah ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada apa pekerjaan Tuhan ini, ada surga yang bekerja gitu di penjara itu, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Kalau kamu mau dilepaskan dari belenggu dan sendi-sendinya digoyah, yang dipatahkan dan terbuka semua pintu itu,
mulailah dengan memuji. Saya punya kebiasaan setiap pagi di mobil, saat itu saya di mobil karena perjalanan dari kantor ke rumah, baik pergi maupun pulang, saya nyanyi apapun itu. Saya baru lagi suka yang lagu God. Yes, I love you Lord, gitu kan? Your mercy never fails me, gitu kan? Setiap apa aja dinyanyiin gitu, itu hubungan kita sama Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Itu harus jadi lifestyle. Jangan harap Bapak Ibu cuma mengandalkan, wah saya datang ke gereja nanti belenggu-belenggu saya didoakan Pak Pendeta. Enggak, itu konsepnya. Iya, tugas hamba-hamba Tuhan di sini adalah mendoakan kita semua. Tapi ada firman Tuhan yang bilang loh, jangan sampai seperti Paulus bilang, harusnya kamu sekarang sudah waktunya mengajar, tapi yang kamu terima masih adalah susu. Betul nggak? Anak Tuhan nggak boleh kayak gitu. Harusnya kita sudah jadi saksi. Seperti di awal tadi firman Tuhan bilang, kita harus membuat perbedaan dengan dunia ini, karena itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan ini dan jadilah kuat. Tetaplah bersyukur, amin. Tetaplah tenang dalam menghadapi badai apapun, karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam Tuhan kita kuat. Berdirilah teguh, jangan pernah ragukan kekuatanmu, karena Tuhan sendiri percaya padamu. Kenapa kamu gak percaya sama dirimu sendiri? Amin. Seringkali juga saya merasakan down kok, tapi ketika saya kembali lagi ke firman Tuhan, Tuhan selalu ingatin, aku saja percaya loh sama kamu. Masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri? Amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, sama-sama kita baca. Boleh? 3, 2, 1. Respon saya sekarang mengucapkan syukur, berdoa dan Tuhan. Nah ini sudah mulai luar biasa suaranya. Boleh nggak lebih kencang sekali lagi bacanya? 1, 2, 3. Respon saya sekarang penuh ucapan syukur, bersabar benar, berdoa. Nah, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Oke Bapak Ibu, seberapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Mau bersyukur? Lebih gampang sekarang bersyukurnya? Ya, bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik banget benar. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Ya. Yang kedua, tenang. Bersikap tenang. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Gak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Semua bakal lewat kok. Covid datang lewat. Hidup aja Bapak Ibu sampai sekarang sehat-sehat aja. Itu Mami Lupe ya kan? Makin cantik malahan ya kan? Amin. Gak ada yang perlu ditakutkan Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan bersungut-sungut. Tenang. Amin. Dan setialah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Setia, saya kasih aplaus buat Bapak Ibu semua di sini yang terus setia berdoa dan memuji Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan itu semua dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa menahan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya sudah menjadi saksinya Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan banyak perkara dalam kehidupan saya. Saya melihat banyak terobosan dalam kehidupan saya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kesembuhan, mujizat secara finansial, karir, keluarga, Tuhan pulihkan satu persatu. Makanya Bapak Ibu ya, saya hanya sharing dengan hamba Tuhan di tempat ini. Saya sangat rindu melihat semua kita diberkati di tempat ini berlimpah-limpah. Amin. Amin Bapak Ibu. Keluarga Bapak Ibu semua dipulihkan. Ya kan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang kekurangan jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di dadanya. Masakan Bapak Ibu tidak dipelihara. Amin. Jangan pernah khawatir. Tapi kuncinya sekali lagi ingat, jangan lupa memuji dan berdoa.
Jangan lupa memuji Tuhan, keluarkan suara yang kalau lagi muji. Mau siap praktek hari ini? Amin. Siap merespon firman Tuhan dengan benar? Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sama-sama kita berdoa.